Oke, shalom saudara. Selamat bertemu kembali lagi nih. Saya yakin bahwa hari ini kita akan lagi disegarkan, dikuatkan, diperbaharui oleh firman-Nya. Yang akan Allah perkatakan pada hidup kita. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Anugerah seperti ini untuk mendengarkan Engkau berbicara pada kami adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Kami bisa mendengarkan langsung dari Engkau, oleh karena kami diyakinkan bahwa ketika Engkau berbicara, Roh yang Kudus memperdengarkan suaramu, suara yang orisinil, yang bisa mengubah dan bahkan menjadi kehidupan buat diri kami. Terima kasih Engkau yang telah tinggal dalam hidup kami. Sekarang Engkau lah yang harus berfirman buat kami, membawa kami kepada langkah demi langkah di jalan-Mu Tuhan, dan bukan di jalan menurut pengertian kami. Bawa kami sampai pada garis akhir, sehingga kami sampai kepada tujuan-Mu, sampai kepada apa yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih, kami bersyukur padamu, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, kita harus waspada, dan bahkan saya berikan kepada saudara 7 poin yang juga mungkin itu adalah tipuan daripada iblis. Salah satu tipuan daripada iblis adalah saudara diminta untuk mempersembahkan diri saudara kepada Allah. Lalu kemudian mentaati setiap firman-Nya. Lalu memiliki motivasi yang murni. Semua ke-7 poin yang saya sampaikan kepada saudara, termasuk memiliki pengalaman rohani, menunjukkan bahwa saudara diyakinkan bahwa saudara itu telah bertumbuh. Bahkan saudara adalah milik Tuhan. Bahkan saudara adalah dipenuhi Roh Kudus. Tetap berdiri teguh. Saudara menyangka bahwa saudara tetap berdiri teguh. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bisa melihat bahkan dibumbui dengan hal-hal yang supranatural terjadi pada hidup saudara. Lalu kemudian saudara merasa diri saudara aman. Bahkan dalam keamanan saudara itu, saudara tidak tahu bahwa sebenarnya saudara sedang dalam bahaya. Semuanya itu saya ingin supaya saudara benar-benar merenungkan kembali lagi. Kalau saudara menerima dorongan dalam hidup saudara atau dalam pikiran saudara, dari dalam diri saudara, saudara menerima dorongan seperti apa 7 hal di mana ini seolah-olah bahwa ini adalah berasal dari Allah sendiri. Kita harus waspada saudara. Karena kita harus tahu bahwa apakah dasar daripada Allah meminta saya mempersembahkan diri saya kepada Allah. Dan mempersembahkan diri kepada Allah itu yang seperti apa? Apa yang menjadi dasar Allah sehingga saya harus mempersembahkan diri saya kepada Allah. Ini penting buat kita untuk kita sadari. Misalnya mentaati setiap firman. Setiap orang yang sudah lahir baru tentu dia terpanggil untuk mentaati setiap firman. Tapi manakala engkau mendengarkan itu kembali, mendapatkan dorongan yang lebih lagi untuk saudara lebih lagi mentaati setiap firman. Harusnya engkau memiliki satu kepekaan yang lain lagi. Bertanya, mengapa saya harus mentaati setiap firman? Mengapa suara itu muncul? Bukankah selama ini saudara setelah mentaati setiap firman? Betul atau tidak? Ya, kita harus hati-hati saudara. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan bahkan 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa iblis itu penipu. Dia bisa memakai jubah rohani, jubah yang tidak ada sedikit pun juga kecurigaan saudara bahwa dia membawa dosa untuk hidup saudara. Dan dia nampak seperti rohani. Bahkan suaranya juga akan diperdengarkan seperti suaranya Allah yang selama ini saudara kenal. Tapi saudara harus tahu, dia menyembunyikan, dia membuat saudara dalam ketidaktahuan saudara. 2 hal yang saya bagikan 2 minggu berturut-turut. Saya perlu mengulangnya kembali lagi. Ini penting buat saudara. Saudara harus tahu ini yang disembunyikan oleh iblis sebab. Makanya saudara harus tahu bahwa iblis tidak menghendaki saudara tahu bahwa saudara adalah ciptaan, makhluk ciptaan Allah.
Yang disebut manusia itu dengan memiliki kehendak bebas. Saudara adalah manusia bebas. Arti kata saudara adalah manusia yang memiliki kehendak bebas. Arti kata adalah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup saudara, mempengaruhi hidup saudara, membuat saudara, memberkati saudara, membuat saudara juga makin bertumbuh. Yaitu dengan cara dia bekerja di dalam hidup saudara. Itu hanya apabila saudara harus bisa memahami bahwa dia bekerja menurut hukum kerjanya Allah. Hukum kerja Allah itu menjadi dasar buat dia ketika dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Waktu saudara diciptakan dengan kehendak bebas, menjadi makhluk dengan kehendak bebas, dia bekerja menurut hukum kerjanya. Arti kata, mulai sejak itu, dia tidak akan pernah membuat manusia, meskipun dia adalah sang penciptanya, dia lebih tinggi daripada manusia, akan menjadikan manusia seperti mesin. Dia akan kuasai. Itu menjadi hukum kerjanya Allah. Ketika dia sudah menciptakan manusia menjadi makhluk berkehendak bebas. Lalu yang kedua, yang iblis juga tidak ingin, saya ulangi, tidak ingin saudara ketahui. Sehingga itu sebabnya dia dorong saudara untuk saudara benar-benar hidup dan fokus kepada ke-7 poin. Sehingga dia membuat gerak kerjanya dia bebas. Karena iblis tahu tentang hukum kerjanya Allah. Makanya iblis mendorong saudara untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Dan saudara tahu semua hal-hal seperti ini, itu kita pasti membutuhkan Allah. Memurnikan motivasi kita, mentaati setiap firman, menjadi milik Allah. Itu sebabnya sehingga suatu hari ketika saudara mendengarkan kembali persembahkan hidupmu kepada Allah, padahal itu bukan suara Allah, itu adalah suara iblis. Dia menduplikasi suaranya Allah, perkataannya Allah. Akibatnya, saya ulangi sekali lagi, ini penting buat saudara. Akibatnya saudara mulai terbangun satu keyakinan, suatu sikap yang pasif. Berarti karena dia adalah sang pencipta, dia maha kuasa. Berarti aku harus hidup dalam sikap penantian. Aku harus hidup dalam sikap pasrah. Aku menantikan supaya Allah itu berkuasa penuh. Dia yang mengendalikan langkah hidupku. Dia yang mengendalikan mulutku. Dia yang mengendalikan perbuatanku. Itu yang kau tunggu. Dan saudara tahu bahwa Allah sebenarnya tidak menunggu hal itu. Kenapa? Karena itu di luar daripada hukum kerja Allah. Jadi siapa yang menunggu? Yang menunggu adalah iblis. Yang menunggu adalah roh jahat. Karena dia menunggu sampai terbangun suatu keyakinan dalam hidup saudara. Dan akhirnya terbangun sikap dari diri saudara. Saudara sekarang memiliki sikap yang namanya adalah sikap pasrah, sikap pasif, sikap menanti Tuhan. Dan merelakan dan mengetahui bahwa apabila aku sudah melakukan ke-7 hal ini, aku yakin bahwa satu hari kelak, saya ulangi, satu hari kelak, satu saat nanti, Allah akan datang memasuki seluruh hidupku, menguasai tanganku, menguasai mataku, menguasai pikiranku, menguasai perasaanku, menguasai kehendakku, seantero kehidupanku. Saudara tahu, apa yang saudara harapkan itu adalah di luar ataupun bertentangan dengan hukum kerja Allah. Sehingga kita bisa mendapat jawabannya sekarang. Allah tidak akan pernah melakukan itu.
Tetapi pada kenyataannya, saya ulangi, pada kenyataannya, saudara mengalami hal-hal yang supranatural. Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba engkau bisa berbahasa roh, tiba-tiba engkau tidak bisa berhenti semalam-malaman mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nalarmu tidak bisa lagi ikut mengikuti gerakan daripada apa yang terjadi pada gerakan supranatural yang terjadi pada hidup saudara. Saya mau saudara mengoreksi hidup saudara untuk hal gini. Sebab apa? Saudara diperhatikan oleh iblis, oleh roh jahat. Saudara telah memenuhi syarat supaya roh jahat bekerja mutlak dalam hidup saudara, khususnya dalam tubuh dan jiwa saudara. Mengapa? Karena roh jahat telah melihat bahwa saudara tidak memenuhi syarat hukum kerja Allah untuk bekerja dalam hidup saudara. Waspada saudara. Jadi sikap pasrah, sikap yang pasif ini, saya ulangi, sikap pasif ini adalah alasan buat kerasukan setan. Tetapi ingat, sikap itu diawali dengan ketidaktahuan akan kebenaran. Kebenaran yang dua tadi yang saya sebutkan kepada saudara. Sebab ketika saudara tidak tahu tentang kebenaran itu, maka sangat mudah engkau diyakini akan hal-hal yang rohani yang menurut saudara benar. Yang menurut saudara itu seharusnya. Mengerti saudara? Sebagai bukti, karena engkau pasif, engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, dan engkau pasti punya pengharapan. Suatu hari pasti akan ada manifestasi di mana Allah menguasai hidup saya seluruhnya. Mulut saya, perkataan saya, cara pandang saya, langkah saya. Makanya 40 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan orang-orang yang aneh. Saya baru tahu beberapa tahun kemudian, saya yakini, cuma saya tidak pernah ngomong kepada orang itu. Orang ini orang kerasukan. Mengapa? Karena saya melihat hal-hal yang aneh dalam hidupnya. Sampai dikatakan gini, oh Allah tidak menginginkan supaya saya pergi ke toilet sekarang ini. Allah menginginkan saya pergi ke dapur di sana. Karena di sana Allah ingin menguji ketaatan saya. Banyak hal. Nalar saya berjalan. Saya hanya berpikir, Tuhan, Engkaukah Tuhanku yang menyuruh orang itu demikian? Kok aneh? Tujuannya buat apa? Dia engkau suruh pergi ke tempat yang seperti itu. Padahal dia sudah mau pergi ke toilet. Dan itu sudah sangat mendesak. Hati-hati saudara. Ketidaktahuanmu itu perlu digarisbawahi, dikasih tinta yang tebal. Ketidaktahuanmu pada kebenaran akan menjerumuskan engkau. Ketidaktahuanmu pada kebenaran akan mengundang roh jahat. Karena apa? Karena ketidaktahuanmu dalam kebenaran, roh jahat telah melihat bahwa Allah tidak memenuhi syarat bekerja dalam hidupmu. Dengan kata lain, sudah di luar daripada hukum kerja Allah. Jadi saudara bisa tahu, akar daripada sikap yang terbangun pasif seperti itu, menunggu, pasrah, itu adalah karena ketidaktahuan akan kebenaran. Sehingga mudah buat saudara jatuh ke dalam kerasukan setan. Jadi saya ingin supaya saudara benar-benar memahami betapa pentingnya dalam hidup saudara. Saya ulangi, engkau tidak akan berjalan sendiri. Betapa pentingnya dalam hidup saudara. Saudara memiliki seorang mentor. Saudara memiliki seorang bapak.
penting sekali dalam hidup saudara. Ada banyak orang, dengarkan saya, ada banyak orang, dia mengaku dia memiliki bapa, tapi dia nggak pernah hidup menurut apa yang dikatakan oleh bapaknya. Orang ini adalah orang yang sudah ditelan oleh si jahat. Hanya tinggal tunggu waktunya. Sebab apa? Sebab si jahat kalau membuat dia termanifestasi dalam kerasukannya, sehingga itu akan menjadi nyata di tengah-tengah jemaat, perbedaannya tentu dong dengan segera seluruh jemaat akan menyetop pekerjaan iblis selanjutnya, betul tidak? Tapi itu akan dibiarkan begitu saja. Makanya periksa hatimu. Kalau ada engkau yang tidak beres hubunganmu dengan gembalamu, dengan segera ingat saudara, karena engkau sedang memutus, saya ulangi, memutus perlindungan ketika engkau mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan atau mentaati sepenuhnya atau hanya mentaati 70% daripada yang dianugerahkan Tuhan, yaitu Bapa rohani. Hati-hati kita dalam kondisi seperti ini, hati-hati saudara. Jadi sikap pasrah itu adalah karena saudara benar-benar mengalami yang disebut ketidaktahuan akan kebenaran yang komplit, yang utuh. Jadi sangat penting, saya ulangi, sangat mendasar buat saudara. Saudara benar-benar harus mengetahui kebenaran tentang siapa diri saudara sebagai makhluk ciptaan Allah. Kebenaran tentang panggilan Allah. Kenapa manusia, apa tujuan Allah manusia itu diciptakan, yaitu supaya menjadi mitra bersama-sama dengan Allah. Jadi ini yang akan melindungi saudara. Jadi makanya saya ajak kita untuk kembali lagi melihat Yohanes 8. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. Ya, 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi untuk pengikut Tuhan yang mau terus berjalan dengan setia mengikut Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Titik. Luar biasa apa yang Allah kemukakan dengan jelas. Kita harus mengetahui kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran? Dari siapa yang kita ikuti? Dari sumber anugerahmu. Pada waktu itu adalah murid-murid dibilang. Itu adalah sumber anugerahnya adalah Yesus sendiri sebagai sang guru. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehidupan daripada sang anugerah ini. Karena itu akan membuat perlindungan buat hidup saudara. Mari kita lihat sekarang Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Akan menjadikan Roh kebenaran itu Roh Kudus akan memimpin kamu. Jadi perlu kita mengetahui dulu kebenaran. Perlu kita selaraskan kecocokan atau kesamaan antara apa yang ada di pikiran, yaitu mengetahui, dengan apa yang ada yang dibawa oleh Roh Kudus dari dalam intuisi kita, dari dalam roh kita, yaitu firman yang sama. Amin. Ya, apabila ia datang, Roh kebenaran ini, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ini artinya menjadikan kebenaran itu bukan hanya diketahui, tapi menjadi realita. Realita daripada saudara mengetahui kebenaran dan menjadi realita, itu artinya saudara terlindung daripada kerasukan setan.
Dua kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan itu. Kemudian dikatakan demikian, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara tidak perlu takut akan selanjutnya. Saudara tidak perlu takut akan selanjutnya. Dia akan memberitakan itu. Kemudian dikatakan demikian, ia akan memuliakan aku. Itu pekerjaan daripada roh kebenaran. Dia akan memproses pengetahuan kebenaran itu menjadi realita kebenaran, dan itu akan memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Salah satu yang menyebabkan, saya ulangi, proses kerasukan itu banyak terjadi dalam diri gereja adalah oleh karena prasangka yang buruk. Saya ulangi, karena prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk ini adalah terhadap penafsiran Alkitab. Siapapun yang rajin berkhotbah, yang memberikan anugerah menjadi sumber anugerah di dalam kehidupanmu, engkau curigai. Hati-hati saudara. Iblis bermain dengan hal seperti itu. Sebab apa? Sebab ketika engkau tidak mempercayai sumber anugerahmu ini, maka engkau akan dibawa, dituntun perlahan-lahan oleh iblis kepada suatu titik yang disebut dengan kemampuan untuk memahami sendiri. Kalau kau sudah sampai di situ, maka berlakulah Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar, dilarang kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Siapa yang menuntun kau kepada pengertianmu sendiri? Bukan Allah. Siapa dia? Iblis, roh jahat. Hati-hati penafsiran ini. Jelas saudara? Sehingga membuat saudara bukan hanya tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh sumber anugerah. Mungkin itu merasa tidak cocok, mungkin saudara merasa tersinggung, mungkin saudara merasa tidak nyaman mendengarnya. Tetapi engkau harus tahu, dia sebenarnya ingin menyelamatkan hidup saudara dari kerasukan. Karena sekarang kerasukan, saya boleh katakan pada saudara, kerasukan, model kerasukan zaman milenium ini lain. Gak seperti orang berbusa-busa, orang seperti kayak orang kesurupan, orang dunia kesurupan. Enggak. Saudara tetap ada dalam gereja, tenang, memuji Tuhan, tetap semangat. Tapi ingat, arah perjalananmu sudah jauh melenceng daripada jalan Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin saudara melihat satu firman Tuhan. Mendadak saya diingatkan oleh Tuhan untuk membagikan kebenaran ini. Galatia pasal yang ke pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Kita mulai dari ayatnya yang ke 18. Oke. Akan tetapi dikatakan apa? Oh, sorry saudara. Kita mulai dari ayat yang ke 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti
Keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh Allah. Dan keinginan roh berlawanan atau bertentangan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali, bayangkan, tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu ingin melakukan keinginan roh? Setuju? Setuju? Katakan setuju. Tapi yang selalu kamu lakukan adalah keinginan pemenuhan daging. Betul? Itu maksudnya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara cukup mengerti penjelasan ini, betul tidak? Iya, saudara harus setuju dengan apa yang saya jelaskan kepada saudara, karena ini sangat sederhana sekali. Jadi keinginan daging berlawanan dengan keinginan daripada roh Allah. Tapi setiap kali karena keduanya bertentangan, keinginan roh itu mulai dari dalam roh saudara, tapi munculnya keinginan daging. Kita tidak tahu dari mana. Tapi saudara harus bisa melihat. Ketika setan atau roh jahat merasuk dan menguasai, saya ulangi, jiwa dan tubuh saudara. Ingat, jiwa dan tubuh saudara itu adalah disebut daging. Mengapa disebut daging? Karena kehidupan daging adalah kehidupan antara interaksi, join, ataupun kerjasama antara jiwa dengan tubuh tanpa mengundang roh. Tanpa mengundang pendapat roh. Tanpa mengundang kehadiran roh. Itu daging. Jadi saudara lihat. Lalu ayat 19-nya mengatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan evident, terbukti. Jadi awal pertama kali ketika saudara dirasuk oleh setan, oleh karena ketidaktahuan, oleh karena kepasifan saudara, ataupun saudara memiliki sikap pasrah, saudara mau tahu tidak? Engkau tetap bisa mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan dengan luar biasa sekali. Tapi saudara bisa lihat itu. Satu hari nanti ayat 19 ini akan menjadi kenyataan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu. Dengarkan baik-baik. Seperti yang telah kubuat dulu. Paulus pernah melakukan itu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal itu. Melakukan itu berarti sudah mengoperasikan kehendaknya. Perhatikan ini. Dia bilang melakukan hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan sampai pada destiny-nya. Aneh rasanya. Iblis mendorong saya untuk mempersembahkan hidup saya semakin makin untuk Tuhan. Aneh buat kita. Iblis memberikan keyakinan pada saya bahwa saya adalah milik Tuhan. Aneh buat saya apabila iblis mengatakan, bangun motivasi murni kalau engkau mengikut Tuhan. Aneh buat saya. Kau harus waspada. Kalau iblis yang mengatakan demikian, pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh dia. Karena penipu, kalau dia tidak menutupi sesuatu, sudah selesai. Sudah mengerti? Jadi saudara bisa lihat, bahkan engkau sampai dipenuhi oleh Roh Kudus. Kau berharap, engkau yang sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau berharap satu hari, kau berharap Allah akan menguasai. Hal-hal supernatural akan terjadi pada diriku. Kalau aku berdoa untuk orang sakit, dia sembuh. Dia pasti sembuh.
ketika Allah menguasai hidup saya. Apa yang terjadi? Semua yang kau inginkan itu terjadi. Tetapi itu bukan karena hukum kerjanya Allah. Bukan karena Allah yang melakukannya. Tapi iblis. Karena iblis menunggu momennya. Karena apa? Hal itu tidak akan pernah dikerjakan oleh Allah. Dengan kata lain, kondisi yang kau bangun selama ini, dengan keyakinan dan sikapmu sekarang ini, itu adalah bukan hukum kerja Allah yang bisa berlaku, yang bisa terjadi pada hidup saudara. Tetapi justru adalah hukum kerja iblis. Allah tetap komit dan dia berdiri teguh. Karena Allah berdiri teguh, makanya dia bisa terus mengatakan, berdirilah teguh, berdirilah teguh. Sama seperti dia. Kenapa Allah berdiri teguh? Arti kata, hukum yang dia bangun. Dia tidak buat hukum untuk dilanggar oleh dirinya. Kau harus pahami. Itu sebabnya kita tidak boleh memiliki terbangun sikap pasif. Karena sikap pasif ini itu di luar daripada kodrat penciptaan Allah atas manusia sebagai makhluk berkehendak bebas. Engkau terus harus aktif. Kehendakmu aktif. Engkau berdoa, meminta dan menunggu supaya Allah berkuasa atas kehendakmu. Berkuasa atas memberikan pikiran baru. Itu adalah karena engkau aktif. Karena engkau telah menemukan sama seperti Yesus. Bahwa Bapa memiliki kehendak dan engkau memiliki kehendak lain. Dan kau memutuskan, kalau begitu aku maulah kehendakmu itu yang terjadi. Ini lain cerita. Berarti engkau tetap dalam tatanan yang benar. Bahwa engkau adalah makhluk manusia ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Dan ketika engkau memutuskan itu bukan karena pengaruh. Ketika engkau mengatakan aku meminta kehendak Allah itu yang terjadi pada hidupku, itu adalah pilihan dan keputusan saudara sebagai makhluk bebas. Jadi ini penting buat kita. Jadi saudara lihat akar daripada sikap yang pasif atau pasrah itu adalah karena ketidaktahuan. Sehingga saudara mudah jatuh dan mudah kerasukan setan. Dan saudara bisa lihat itu. Itu sebabnya harus hati-hati. Setiap suara yang kau dengarkan adalah lebih baik engkau memiliki orang yang bisa mengawasi atas hidupmu. Yang saya maksudkan di sini adalah engkau memiliki seorang bapa dalam rumah. Karena bapamu, dia akan menolong kehidupan saudara. Kalau sekarang saya adalah bapa saudara, saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Tentu bagi mereka yang meminta perlindungan, bagi mereka yang sekarang mendengarkan banyak suara dalam hidupnya, dan suara itu nampaknya benar, pasti akan saya tolong. Karena saya akan memberikan kepada saudara rambu-rambu bagaimana saudara harus mewaspadai sesuatu yang saudara dapatkan langsung pada hidup saudara. Dan bukan melalui tatanan rumah rohani. Karena berbahaya sekali saudara. Bukan berarti saya ingin mengekang saudara bahwa rumah rohani itu adalah segala-galanya. Tapi di rumah rohani ini engkau akan mendapatkan pengenalan Allah yang benar dan akurat. Itu pentingnya saudara. Itu sebabnya sangat penting buat kita untuk kita benar-benar menghargai rumah yang dibangun oleh Tuhan. Banyak orang tidak menghargai rumah yang dibangun oleh Tuhan. Jadi saudara, makanya kalau saudara mendapatkan pengetahuan kebenaran, maka saudara bisa menyadari gerak-gerik ataupun akan terbangun kepekaan. Saya ulangi kepekaan, kesensitifan dalam hidup saudara.
tentang alam roh. Inikah Allah atau inikah roh jahat? Bahkan, saya ulangi, kalau engkau mendapatkan pengetahuan kebenaran itu melalui kepemimpinan roh kebenaran di dalam rumah rohanimu, saya ulangi, engkau pun bisa tahu, saya dapatkan suara seperti ini, saya dapatkan instruksi seperti ini, saya dapatkan mujizat seperti ini. Engkau pun juga bisa tahu sampai ujungnya itu menuju maut kah, atau menuju kebinasaan kah, atau itu menuju pada kekekalan yang disebut dengan engkau mendapatkan mahkota. Paulus mengatakan mahkota telah tersedia bagiku. Lalu itu Allah katakan mahkota tersedia bagi dia ketika dia di bumi. Lalu ketika dia di sorga, apa yang tersedia? Tahta. Makanya dikatakan di sorga ada banyak tahta. Saudara juga harus demikian. Mahkota adalah ketika engkau menyelesaikan di bumi ini. Dan sejak itu engkau tertidur, beristirahat. Dan engkau sudah punya kursi yang disebut dengan tahta. Di mana? Di sorga. Jadi saudara akan memiliki kepekaan. Ini yang mengakibatkan iblis tidak lagi akan memiliki pijakan rohani di dalam hidup saudara. Kalau engkau sudah memiliki kepekaan. Karena apa? Karena pengetahuan kebenaran itu. Dan pengetahuan kebenaran itu kau dapati dari orang yang menjadi wakilnya Allah, yaitu sumber anugerahmu. Dengarkan saya. Saudara masih ingat tentang kebenaran firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Tuhan untuk tubuh. Ini penting buat kita. Tubuh untuk Tuhan. Jelas saudara. Tubuh untuk Tuhan. Berarti kalau saudara persembahkan tubuh saudara untuk Tuhan. Ternyata ukuran daripada waktu kehidupan itu ternyata diukur di tubuh. Kalau tubuh saudara sudah tidak mampu lagi menjadi wadah buat jiwa dan roh saudara, alias sudah terlalu lemah karena sakit, saudara akan mati. Berhentilah perjalanan rohani saudara di bumi pada saat itu juga. Makanya Allah punya kepentingan. Dia punya kepentingan terhadap tubuh. Dan Allah membutuhkan manusia. Melalui kebenaran yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara. Manusia tujuannya diciptakan segambar dan serupa dengan dia adalah supaya menjadi mitra. Mitra yang sepadan. Berarti Allah bukan hanya membutuhkan manusia. Tapi Allah bukan hanya membutuhkan tubuh. Tapi lebih Allah membutuhkan manusia untuk bekerja sama. Dan yang luar biasa, ketika Allah menunjukkan bahwa dia membutuhkan manusia untuk bekerja sama, dia tidak membutuhkan manusia itu menjadi mesin. Ini harus menjadi keyakinan buat saudara. Walaupun di Alkitab tidak ada tulisan mesin, tapi itu harus menjadi keyakinan saudara. Allah tidak butuhkan hidup saudara itu menjadi mesin bagi dia. Apa artinya buat kita? Jadi jangan kau berharap suatu hari dia mengendalikan mulutmu, suatu hari dia mengendalikan langkahmu, suatu hari dia mengendalikan. Tidak. Makanya Roh Kudus dikatakan dia memimpin. Beda memimpin dengan beda mengendalikan. Saudara bisa menolak kepemimpinan. Tapi saudara tidak bisa menghindari yang namanya pengendalian. Pengendalian itu sudah diset seperti ini. Sasaran daripada misil atau nuklir ini, bom nuklir ini, rudal ini adalah sasarannya adalah kota Sumedang. Diset di sini, diset di kota Surabaya, diset di sini, koordinatnya segini, titiknya segini. Ini kira-kira akan jatuh di mana? Ini akan jatuh di pusat kota, alun-alun Surabaya. Dipencet, itu akan pergi ke sana. Ini hari yang berbahagia buat kita semua.
Jadi sikap yang pasrah itu hati-hati buat saudara. Sikap yang pasif itu hati-hati. Karena ketidaktahuan tadi akan kebenaran. Kita harus waspada. Membuat kita tidak akurat lagi. Sehingga suatu hari ketika terjadi peristiwa hal-hal yang supranatural. Apa dibilangnya? Bahasa Indonesia. Adikodrati terjadi dalam diri kita. Kita langsung berkata ini dari Tuhan. Kita tidak memiliki kemampuan lagi untuk memeriksa. Berarti iblis menipu kita makin kental dan makin kental dan makin kental. Sehingga kita nggak bisa tahu lagi bahwa ini bukan lagi air. Tapi ini sudah cairan kental. Kita tidak bisa tahu lagi. Amin. Saudara harus bisa paham. Mengapa di Alkitab disebut adalah ahli-ahli tenung? Mengapa di Alkitab ditulis orang-orang dukun-dukun di Mesir bisa berbuat sama? Hal-hal yang supernatural juga yang sama dilakukan oleh apa? Oleh Allahnya Musa, Allahnya Israel. Mengapa? Kau harus waspada. Iblis juga bisa melakukan hal supernatural juga kepada saudara. Dan Allah tidak menolong saudara. Kenapa? Karena saudara hidupnya telah terbangun syarat yang terpenuhi untuk iblis bekerja. Allah tidak bisa bekerja. Tadi pada waktu pagi hari saya katakan demikian kepada anak rohani saya. Bukankah engkau tahu Yudas? Yudas adalah pilihan Allah Bapa. Ya. Yesus terima apa yang datang dari Allah Bapa. Yudas adalah rasul yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Betul. Kenapa Allah tidak membuat gempa bumi pada waktu dia mengambil keputusan untuk gantung diri? Bunuh diri. Kenapa Allah tidak bikin gempa bumi? Kok kenapa gempa buminya baru terjadi besok? Waktu Yesus mati. Yudas sudah mati dulu. Setelah Yudas mati baru Yesus mati. Baru ada gempa bumi. Kan kalau ada gempa bumi, berarti Allah berupaya untuk mencegah Yudas untuk tidak mati. Kok kenapa Allah tidak mencegah? Karena Allah melihat tidak ada lagi syarat untuk aku bisa memenuhi syarat untuk bekerja dengan hukum kerjaku di dalam hidupnya iblis. Dan ketika Yudas dirasuk oleh setan, kata Alkitab di Yohanes, dia dirasuk oleh setan. Saudara bisa tahu, setan suatu ketika mengambil keputusan melalui perbuatan dagingnya dia untuk bunuh diri. Mungkin banyak sekali banyak orang tidak bertanya kepada saya, mempertanyakan soal Yudas. Kenapa Allah tidak mencegah supaya Yudas tidak batal atau gagal bunuh diri? Allah membuat gempa bumi karena Allah sudah melanggar hukum kerjanya apabila itu dilakukannya. Saul dia pergi mengambil keputusan kepada tukang tenung, tukang sihir. Dan akhirnya dia memenuhi syarat dia untuk mati terbunuh. Ahitofel dia menyimpan, dia penasehat Daud yang akhirnya dia menjadi penasehat Absalom. Dan dia memberi nasihat kepada Absalom tentang apa yang harus dilakukan. Kau tidurilah gundik-gundiknya. Maka dengan demikian dia sudah kenal hatinya Daud. Hati Daud itu selalu ada pada bangsa Israel. Dia tahu. Maka Daud akan menjadi lemah. Tapi kemudian apa? Orang-orang muda yang lain. Nasihat Husai. Orang yang masih muda memberi nasihat yang lain.
Saudara bisa bayangkan, ketika Absalom menerima nasihatnya Husai dan mengatakan bahwa nasihat Husai lebih baik, Ahitofel pulang dari istananya Absalom, lalu beresin cuci piring, cuci pakaian, bereskan semua urusan rumah tangganya, lalu kemudian dia menggantung diri, bunuh diri. Saudara tahu tuh Ahitofel siapa? Dia kakeknya Batseba. Dan Batseba sudah bersama dengan Daud. Dan supaya saudara tahu, Ahitofel adalah salah satu penasihat yang terbaik buat Daud. Kenapa Allah tidak mencegah? Karena Allah melihat syarat-syarat iblis bekerja itu sudah terpenuhi mutlak di dalam hidup Ahitofel. Tidak ada lagi buat Allah. Daud dia berbuat dosa. Dia menjadi perancang pembunuhannya Huria. Saudara bisa tahu, paham. Daud menyakiti dirinya. Tapi apa yang terjadi? Allah mengampuni dia. Perhatikan ini. Jadi saudara bisa lihat, orang percaya banyak, orang dalam gereja banyak dibuat tidak menjadi tajam, peka rohaninya. Karena apa? Karena mereka selalu menolak pengetahuan kebenaran itu. Justru pengetahuan kebenaran ini akan membuat saudara, saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara punya bapak rohani itu baik. Tapi kalau saudara rajin baca Alkitab dan memiliki bapak rohani, saya katakan hidupmu terjaga. Karena engkau akan banyak pengetahuan kebenaran. Saya paling suka sekali pada anak-anak rohani saya yang kadang-kadang bertelepon, bertanya pada saya, baru selesai sesi saya hari Minggu, lalu kemudian hari Senin atau hari Selasa, mereka bertanya pada saya dan mereka mengatakan demikian, ini yang mereka dapatkan, saya luruskan. Dan mereka tahu. Amin. Ini sangat penting. Oke? Saya ingin ini menjadi dasar yang penting buat saudara. Pengetahuan kebenaran. Pengetahuan kebenaran itu sangat penting untuk betul-betul menjadi penjaga buat hidup saudara. Saya ulangi, itu akan menjadi penjaga buat hidup saudara. Pengetahuan kebenaran. Karena itu akan menjaga langkah hidup saudara. Dengarkan saya. Berarti saudara memerlukan pengetahuan kebenaran itu. Oke. Tulis 2 hal yang saya akan jelaskan pada saudara. 2 hal. Kenapa engkau memerlukan pengetahuan kebenaran itu? Yang pertama adalah diperlukan pengetahuan kebenaran. Saya ulangi, diperlukan pengetahuan kebenaran untuk memahami. Dengarkan ini perlu, harus menjadi PR buat saudara semua. Diperlukan pengetahuan kebenaran untuk memahami prinsip pekerjaan Allah. Tulis, prinsip pekerjaan Allah, hukum kerja Allah, dan syarat pekerjaan iblis. Atau syarat iblis bekerja. Jadi diperlukan pengetahuan kebenaran tentang hal itu. Prinsip pekerjaan Allah, hukum kerja Allah, dan syarat iblis bekerja. Sangat diperlukan kebenaran seperti ini. Saya ulangi, sangat diperlukan kebenaran yang seperti ini. Pengetahuan kebenaran yang seperti ini. Karena dengan saudara mengetahui saja, saudara mungkin akan menganulir
sikap saudara. Menganulir itu apa? Bahasa Inggrisnya undo, membatalkan. Atau mungkin ingin memeriksa dulu. Saudara tidak dengan mudah untuk bersikap seperti itu. Saudara mengerti maksud saya? Itu minimal. Karena apa? Karena ada pengetahuan kebenaran. Bukan pengetahuan yang baik. Kalau saudara berdasarkan pada pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara akan mudah jatuh pada dosa. Tapi ini justru akan membuat saudara itu mulai berbicara. Dan ketika pengetahuan kebenaran ini, tentang hal-hal ini, mulai menunda, saya ulangi, menunda sikap saudara. Sehingga saudara tidak memiliki sikap pasrah, sikap pasif. Saudara mengerti? Maka saat itu juga, Roh Allah, lalu kemudian yang membawa firman logos yang ada di dalam intuisi saudara, perasaan saudara, mungkin di dalam hati nurani saudara, itu dengan segera memberikan konfirmasi bahwa itu benar atau tidak. Apa yang saudara alami, itu benar atau tidak. Jadi hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan ini, dia bisa menjaga dari kuasa kegelapan. Kenapa? Katakan pengetahuan kebenaran, ini penting. Mengapa? Karena iblis itu selalu dia bersandar kepada dusta. Atau dia bersandar kepada ketidakakuratan pengertian. Itu iblis selalu. Modelnya selalu sama. Iblis itu nggak bisa dirubah di situ, saudara. Selalu modelnya sama. Jadi dia akan bersandar, dia akan bergantung kepada dusta dan kepada ketidakakuratan pengertian saat dia menyerang orang, kehidupnya orang percaya. Oh, mudah dong sekarang. Betul tidak saudara? Sangat mudah buat saudara. Kalau engkau dapatkan pengetahuan kebenaran ini, maka kau akan tetap ingat, iblis bergantung kepada dusta. Betul tidak? Pada dusta atau ketidakakuratan pengertian. Saat dia apa? Saat menyerang orang percaya. Itu sebabnya saudara harus ada kebenaran. Di mana? Kebenaran itu ada di dalam roh saudara, sudah tersedia. Tapi kebenaran yang dimaksud ini, pengetahuan kebenaran itu ada di pikiran saudara. Karena hanya satu yang bisa menggantikan dan menghentikan dusta. Saudara tahu apa? Apa yang bisa menggantikan dan menghentikan dusta? Kebenaran. Kalau kau tahu tentang kebenaran, sudah, dusta, semua dusta berhenti. Tidak perlu diajar. Jadi iblis, dengarkan saya. Karena iblis, dia main dalam ketidakakuratan pengertian. Betul tidak? Setuju saudara? Oke? Katakan setuju. Kalau saudara setuju tentang hal itu, berarti iblis itu senang sekali supaya saudara itu tetap di dalam kegelapan. Karena ketika engkau dalam kegelapan, segala sesuatu itu tidak menjadi jelas. Makanya saudara bisa lihat pekerjaan Allah membangun gerejanya. Dia membawa engkau dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu kenapa saudara tuh jalan mundur dari terang justru menuju gelap? Karena iblis melihat sikap dan keyakinan yang terbangun dalam hidup saudara itu menguntungkan dan memenuhi syarat buat dia bekerja menuntun saudara. Roh Kudus memimpin saudara kepada terang, iblis memimpin saudara kepada gelap. Jadi banyak orang dalam kehidupannya dia berjalan mundur.
Dengarkan supaya saudara lebih ngelotok, lebih yakin. Ini yang saya mau sampaikan pada saudara. Jadi iblis tuh menginginkan saudara tuh tetap dalam kegelapan. Itu sebabnya dia ingin saudara menghindari yang namanya terang. Itu sebabnya dia bawa saudara untuk selalu belajar untuk mendapatkan pengertianmu sendiri. Dia selalu menginginkan itu. Engkau tidak membutuhkan bapa rohani. Engkau tidak membutuhkan gembala. Lihat gembalamu mendapatkan firman Tuhan di mana? Di kamar sendiri. Dia mendapatkan dan mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya iblis juga mendorong saudara untuk saudara memiliki pengalaman yang sama. Sehingga saudara ditarik mundur pada kegelapan. Amin. Dengarkan saya. Kadangkala engkau berpikir, kadang-kadang sulit ya untuk membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Dua-duanya roh, betul. Namun dengarkan saya. Setiap kali Roh Kudus dan roh jahat bekerja, selalu mereka bekerja menurut prinsip kerjanya masing-masing. Itu berbeda. Jadi saudara-saudara perlu mengetahui prinsip kerjanya antara roh Allah atau yang disebut dengan hukum kerja Allah dengan prinsip kerjanya roh jahat. Dari mana saudara bisa tahu itu? Karena saudara belum mengalami, gembalamu juga belum mengalami. Dari mana? Itu dapatkan dari pengetahuan kebenaran. Jadi sangat penting pengetahuan kebenaran ini. Saya tidak bisa menjamin akan ada banyak orang dirasuk setan oleh karena apa? Oleh karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Allah yang berasal daripada Bapa rohaninya. Saya tidak bisa menjamin hidupmu aman. Saya bisa pastikan engkau akan mengalami melenceng arah hidupmu. Perhatikan baik-baik. Dengarkan saya. Apa yang ada di kepalamu tentang hal-hal yang supranatural yang kau inginkan selama ini? Tentu engkau tidak menginginkan hal-hal yang supranatural itu adalah merupakan manifestasi daripada kenajisan, dosa, hal-hal yang aneh, ketidaktaatan, dan hal-hal yang mengerikan. Mungkin saudara berteriak, "Ah!" Saudara tentu tidak mau gitu. Iblis juga bisa menyodorkan hal-hal yang engkau harapkan. Dia punya stoknya. Apalagi dia tahu, saudara memiliki kelemahan. Saudara tidak bisa membedakan antara Roh Kudus dengan roh jahat. Saudara tidak tahu prinsip kerjanya. Dia akan lakukan. Mirip itu bukan berarti sama. Mirip itu hampir sama. Jadi ini, lihat saudara. Walaupun roh jahat, dengarkan saya. Dengarkan ini penting. Sering dia mengubah penampilannya. Kelihatannya penampilan ini bisa saudara terimalah. Betul tidak? Tetapi prinsip kerjanya selalu sama. Kalau begitu kita harus peka terhadap prinsip kerjanya. Kenapa iblis bekerja? Kenapa roh ini yang bekerja? Kenapa bukan roh ini yang bekerja? Itu harus saudara dapati, saudara memiliki kepekaan itu dari pengetahuan kebenaran. Jadi yang saudara ukur bukan apa yang dia telah lakukan. Karena engkau akan mudah tertipu. Karena mendadak aja. Dulu ada orang, dia memuji Tuhan begini. Wah kelihatannya seperti gaya seorang penyembah. Lama-kelamaan di suatu retreat. Lama-kelamaan tiba-tiba suaranya mulai melengking. Lah saya mulai terganggu karena saya yang berbicara. Saya mulai terganggu. Saya panggil seorang pekerja. Panggil dia, ini udah mulai kerasukan. Ya betul, kerasukan. Amin. Oke? Tulis yang kedua.
Yang pertama tadi diperlukan pengetahuan untuk memahami apa? Prinsip pekerjaan Allah, hukum kerja Allah, syarat iblis bekerja. Betul enggak? Yang kedua, setelah kita mengetahui perbedaan ini, jadi perbedaan antara roh jahat dengan roh kudus, betul? Perbedaan prinsipnya. Kita harus memeriksa pengalaman kita di masa lampau. Ini saya ingin menjaga saudara. Setelah kita mengetahui perbedaan ini, perbedaan prinsip kerjanya, saudara sudah tahu. Cara kerjanya iblis, saudara sudah tahu. Maka saudara harus memeriksa pengalaman saudara di masa lampau. Dan mengenali prinsip yang mendasari pengalaman saudara itu. Sudah? Saudara harus bisa tahu toh apa tujuan saya. Saya ingin melindungi saudara untuk hal ini. Jadi melalui hal ini ketika saudara memeriksa pengalaman saudara yang lalu, bukan yang hari ini. Karena saya yakin hari ini saudara pasti udah baik. Karena ingat, kita perlu mengevaluasi. Yang lalu itu, hal-hal yang saudara alami itu pekerjaan daripada roh jahat atau pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara bisa mengenali perbedaannya itu dari prinsip kerja yang sekarang saudara sudah ketahui. Oh, saya baru tahu dulu. Saya bisa memiliki pengalaman itu pada tahun 2000 sekian. Itu adalah ketika saya berdoa. Saya belajar mengutip firman Tuhan dari Filipi 2. Yesus mengosongkan diri, saya juga mengosongkan diri. Lalu saya berkata pada Tuhan, Tuhan isilah aku. Lalu saat itu terjadi hal supranatural. Saudara langsung sadar. Ketika aku mengosongkan diri bukan berarti pikiranku kosong. Bukan berarti kendakku kosong. Aku tidak punya kendak lagi. Sehingga kendak Tuhan yang benar. Oh, berarti yang bekerja pada saat itu adalah roh jahat. Mungkin saudara agak bingung. Kok roh jahat bisa melakukan hal yang baik ya? Iya, dia sedang menipu engkau. Tapi engkau nggak tahu ujungnya. Dengarkan saya. Apa saja yang saudara alami, yang saudara lakukan di masa lampau, itu pasti berhubungan dengan salah satu prinsip. Itu prinsipnya kerja roh Allah atau prinsip kerjanya roh jahat. Saudara nggak usah lagu merevaluasi karena itu sudah lalu. Mengapa hal ini penting buat saudara untuk supaya saudara memahaminya? Mengetahuinya adalah supaya kalau itu saudara temukan adalah pekerjaan daripada roh jahat, maka saudara sekarang, mulai dari sekarang, saudara akan diberikan kepekaan yang lebih tinggi lagi. Saudara sudah belajar supaya dia tidak lagi menggulung saudara, bahkan merasuk saudara lebih dalam lagi. Jadi ini poin penting buat saudara. Jadi kalau orang percaya jatuh ke dalam kerasukan setan, mungkin saudara melalui karena ketidaktahuan saudara akan pengetahuan yang benar pada masa dulu saudara lakukan. Dan saudara menikmatinya kehidupan seperti itu. Saudara nggak usah khawatir. Terang Tuhan sekarang sudah mendatangi hidup saudara. Dan dia langsung bukan hanya menerangi bahwa itu adalah pekerjaan roh jahat. Tapi langsung memberikan kepada saudara kemerdekaan. Jadi kita dapat dua keuntungan. Makanya sangat penting untuk mengenali apa yang berasal dari roh, apa yang berasal dari roh jahat.
Jadi saudara harus benar-benar bisa memeriksa pengalaman di masa yang lampau. Saya mau beritahu pada saudara, ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kami terus dalam pencarian. Suatu ketika, suatu firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 dikatakan, kalau engkau akan mencari, engkau akan mendapatkan. Saya yakin, Tuhan, kami ingin mencari pengalaman kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kami sudah mulai letih, dari gereja anu, konferensi ini, seminar ini. Sampai kami masuk pada gereja-gereja tradisional yang juga memberikan topik tentang Roh Kudus pada waktu itu. Tapi kami tidak menemukan. Suatu ketika kami punya kebiasaan untuk kumpul setelah pulang hari Minggu. Kumpul di rumah seorang teman kami. Lalu kemudian dia main gitar. Ketika dia main gitar, tiba-tiba saya merasakan sesuatu mulai terjadi dalam dirinya teman saya itu. Dan dia tiba-tiba dia katakan, oh Tuhan, dia bilang gitu. Saya waktu melihat seperti itu, saya merasakan sesuatu yang lebih clear sekarang. Apa yang lebih clear buat saya pada waktu itu? Yang lebih clear, dan saya tahu saya dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa kau mencari Roh Kudus? Sejak saat itu saya tahu saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi nggak perlu begini-begini. Tapi nggak perlu. Sekali engkau menunjukkan kepada orang-orang yang kau layani, orang-orang yang dekat denganmu, itu tandanya orang ini, itu sudah dipenuhi Roh Kudus melalui gaya ataupun gerakan kehidupan. Maka orang yang belum dipenuhi Roh Kudus ini, dia akan mencari dan meminta kepada Allah pengalaman yang sama seperti itu juga. Saudara mau tahu apakah Allah akan bekerja? Tidak, karena itu di luar hukum kerja Allah. Amin. Lalu siapa yang kerja? Saudara sudah jelas. Teman lama saudara. Amin. Ya, luar biasa. Ini benar-benar penjagaan buat kita semua. Jadi saudara harus benar-benar bisa memahami bahwa perbedaan ini sangat menonjol. Tapi kalau engkau tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran, ingat, perbedaan ini tidak ada. Tidak nampak. Apalagi bagi orang-orang yang selalu dalam hidupnya mendambakan kejadian dan pengalaman supranatural atau adikodrati. Suatu hari saya bersama dengan teman saya, lalu mendatangi seorang keluarga yang istrinya sedang hamil dan dia baru pulang dari dokter. Dan dokter mengatakan karena terjadi pendarahan, dikatakan bahwa bayi dalam kandungannya sudah berbusuk dan dia sudah mati. Dan dia memutuskan untuk 2 atau 3 hari ke depan harus segera dikeluarkan, dikuret pada waktu itu. Lalu kemudian kami datang dan kami berdoa. Kami menghardik pada saat itu roh kematian. Dia katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang tidak terjadi kematian. Dokter boleh ngomong apa saja, tapi kami katakan, kami ngomong seperti ini. Kami katakan seperti ini, tidak terjadi kematian. Kalaupun mati, bangkit segera. Tidak berapa lama, kurang dari 1 minggu, 4 hari, 5 hari, kami dipanggil. Dulu belum ada HP, belum ada telepon, kami nggak punya telepon di rumah. Dari bisa bayangkan, kami ketemu dari mulut ke mulut, kami dipanggil. Dikatakan bahwa 2 hari setelah kedatangan kami, mereka segera check up lagi ke dokter untuk memastikan untuk segera dikuret. Dan dokter itu memeriksa kembali lagi, ternyata muncul denyut jantung. Itu sesuatu supranatural, bahkan itu bisa dikatakan adalah bukan supranatural, itu benar-benar adalah perbuatan di zaman yang akan datang. Soal kebangkitan. Sudah mengerti?
Tetapi dengan tegas kami mengatakan, dan sampai hari ini, sampai pada saat kami berpisah dengan dia, anaknya tetap hidup. Dan saudara harus tahu apa yang saya mau sampaikan di sini. Kami tidak pernah terlena kepada perbuatan-perbuatan supranatural, kejadian supranatural itu. Itu hanya saya saksikan, saudara saya menyaksikan, memberikan kesaksian, sudah biasa-biasa saja buat kami. Mengapa? Karena fokus hidup kita bukan di situ. Amin. Saudara harus bisa memahami tentang kebenaran yang sebenarnya. Itu yang harus hidup dalam diri saudara. Itu yang saudara miliki dalam pikiran saudara sebagai pengetahuan kebenaran. Karena itu akan menjaga saudara. Itu sebabnya dalam doa setelah saya datang ke rumahnya bersama dengan rekan saya ini berdoa, saya tidak berdoa, ya Tuhan kabulkanlah doa kami, tadi seruan kami yang kami sudah sempat mengatakan anak itu hidup. Oh ya Tuhan, kami tidak perlu. Seolah-olah kami mengatakan yang mau mati, matilah. Memang dasarnya ketika kami ketemu sudah mati. Jadi kalau dia bangkit, dia hidup, itu kan bonus buat orang itu. Santai saja. Ini menjadi pegangan buat hidup kami. Kami tidak pernah tergandrungi atau kecanduan kepada hal-hal supranatural. Suatu hari saya berkhotbah demikian, saya katakan juga dukun-dukun Mesir juga bisa membuat perbuatan supranatural. Kalau engkau membutuhkan perbuatan supranatural, jangan datang pada Yesusku. Amin. Kalau engkau datang pada Yesusku, engkau harus minta kerajaannya. Bukan perbuatan-perbuatan supranatural. Meskipun perbuatan supranatural itu dilakukan dalam kerajaannya juga. Oleh orang-orang kerajaannya. Tapi Yesusku bukan untuk perbuatan supranatural. Amin. Kita harus bisa pahami apa yang Allah inginkan buat hidup kita. Jadi dari dua kebenaran 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan kepada saudara, ini sudah cukup buat saudara. Untuk menjaga saudara, saudara harus memiliki pengetahuan kebenaran yang benar-benar akan menjaga hidup saudara. Bahkan memberikan kepekaan kepada saudara. Kepekaan kepada rohmu yang bekerja sama dengan jiwamu. Khususnya pada pikiranmu. Oh tidak, ini bukan berasal dari Allah. Ini berasal dari roh jahat. Oh ini berasal dari roh jahat. Ini bukan berasal dari Allah. Engkau bisa tahu. Kepekaan itu hanya bisa terjadi apabila ada kemitraan antara rohmu dengan jiwamu dan juga dengan tubuhmu. Mengapa itu bisa? Mengapa itu bisa terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau mau, saya ulangi, kalau engkau mau untuk terus mendapatkan pengetahuan kebenaran, maka engkau akan mengalami kemerdekaan. Engkau akan kembali lagi sama seperti tatanan manusia pada waktu diciptakan pertama kali. Mereka mengalami kemerdekaan. Mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun juga. Dan saudara bisa lihat, meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mereka masih bisa mendengar suara Allah melangkah di dalam taman. Apa artinya? Masih ada residu, sisa-sisa daripada kepekaan hidup mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka salah. Berarti mereka masih memiliki kepekaan. Tapi lambat laun manusia yang sudah mengizinkan iblis bekerja dalam dirinya. Terus memberikan tempat. Dan akhirnya roh yang peka menjadi tumpul. Hidup yang peka menjadi tumpul dan tidak tajam. Dan bahkan dikatakan ini supranatural berasal dari Allah. Ini supranatural berasal dari Allah. Dia tidak bisa memiliki kemampuan lagi untuk bisa membedakan. Dengarkan saya, banyak orang mengatakan nih. Di dalam tubuh Kristus juga diberikan anugerah yang disebut dengan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saya mau beritahu pada saudara. Saudara ingat, itu milik Roh Kudus.
dan disebut adalah karunia. Bukan berarti karunia itu hanya diberikan kepada si A dan si B dan saudara tidak memilikinya. Berarti karena dimiliki oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus juga mau menganugerahkan karunia, kemampuan itu kepada hidup saudara. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu tentang kebenaran? Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kalau kau bermitra dengan Dia, kalau kau memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi modal dasar buat roh kebenaran, mengolahnya itu menjadi kebenaran, bukan lagi menjadi pengetahuan di pikiranmu, tapi mewujudkannya dalam perbuatanmu. Dan nampaknya perbuatanmu itu bukan supranatural. Engkau tidak peduli lagi sekarang, karena engkau tahu engkau berjalan dipimpin oleh roh kebenaran sampai pada garis akhir. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Doa saya buat saudara, saudara berjalan seperti itu. Saudara jangan mengharap-harapkan sehingga saudara mengalami sikap pasrah yang pasif. Menantikan Allah untuk menguasai hidup saudara, memenuhi saudara, berkuasa, mengambil tindakan, bahkan mengendalikan hidup saudara. Itu adalah kesempatan buat roh jahat merasuk hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih apa yang kau uraikan kepada kami. Benar-benar kami dilindungi oleh kebenaran. Terima kasih karena engkau bukan hanya memberikan pengetahuan kebenaran buat kami, tetapi engkau juga memberikan roh kebenaran yang akan memimpin bagaimana sehingga perjalanan hidup kami ini benar-benar bisa membedakan antara mana yang berasal dari engkau dan mana yang berasal dari si jahat. Terima kasih untuk hari ini, karena engkau menaungi kami dengan kebenaran firman-Mu. Yang kami tahu bahwa ini akan membuat kami melangkah lebih kuat lagi menuju garis akhir yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus memberikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan pengertian. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.